Oke, balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin series SNBT 2026 gitu ya, di bagian penalaran matematika. Gitu, habis sahur ini agak begitulah ya. Jadi ya sudah, kita kembali lagi. Oh iya, belum gue buka. Langsung saja ke soal nomor 11 part 3 dalam penalaran matematika SNBT 2026 season 6. Nah, berarti kalau season 6 itu udah berapa soal tuh yang gue bahas? Menurut kalian itu udah bagus nggak buat model SNBT? Kalau bagi gue dulu ya season 6 tuh udah kayak bukan season 6 lagi, ini 7 paket udah gue bahas. Lumayan tuh ya kan? Yuk. Jadi di sini ada tabel lagi. Seperti apa yang gue katakan tipsnya kemarin, kalau ada tabel gimana? Langsung baca pertanyaannya ya. Berapa persentase siswa yang berpartisipasi pada tingkat mahir dari total siswa di sekolah? Jadi totalnya berapa dulu gitu. Kita hitung dulu ya. Yang tingkat dasar itu berapa ya? Ini ada 460. Yang 100 tambah 95 tambah 125 itu 320. Yang ini 220. Yang ditanyakan adalah tingkat mahir gitu ya, persentase terhadap. Nah ini nih yang gue katakan bahwa proporsi ya, biasanya ini juga masuk pada materi diagram lingkaran, diagram batang atau apapun gitu, membicarakan persentase. Bisa saja ya, misalkan tingkat mahir, persentase tingkat mahir dari tingkat lanjut misalnya kayak begitu, berapa proporsinya gitu. Itu kan persentase juga ya, tapi perbandingannya itu adalah sebutannya rasio atau proporsi seperti itu ya. Oke, jadi ini materi perbandingan juga masuk ya, kayak gitu. Jadi apa yang kalian harus ketahui, harus kalian jadi catatan, mana yang menjadi penyebut, mana yang jadi pembilang, dan itu sudah gue bahas ya. Gak cuma ngingetin, scroll lagi atau buka catatan kalian gitu ya. Jadi tingkat mahir 220, totalnya 1000 ya kan, totalnya 1000 nih kali 100. Oke, kali 100% gitu. Ya udah sih, kelihatan ini mah, kelihatan kan, 22% gitu. Ini aman nih, perhitungannya aman, perhitungan dan soalnya aman. Rata-rata jumlah siswa pada tiap tingkat sekolah pengembang bakat siswa di sekolah. Ya udah, tinggal 1000 tadi kan rata-rata jumlah siswa pada tiap tingkat program pengembangan. Berarti pada tiap tingkat ini ada berapa kategori? Gue selalu bilang kayak gitu. Pada tiap tingkat ini kategorinya ada 3. Ya udah, 1000 bagi 3 itu adalah rata-rata tiap tingkat program. Kalau misalkan tiap jenis ekstrakurikuler, berarti juga 3 kategori. Kalau misalkan kita membicarakan tiap tingkat dan tiap jenis, rata-ratanya berapa? Berarti dibagi 9 gitu ya. Kalau keduanya kita X barnya itu dibagi dengan 9. Ini sigma X nya kayak gitu ya. Rata-rata tiap tingkat dan tiap jenis ekstrakurikuler bagi 9. Nah 1000 bagi 3 ya udah. Apalagi yang perlu dihitung ya. Nah, pada bulan September akan diadakan sebuah kompetisi bola voli antar sekolah. Berarti kita bicaranya olahraga. Pemain yang mahir pada bola voli sebanyak 2/5 dari seluruh siswa tingkat mahir. Jadi tingkat mahirnya kan 50. Nah, yang bola voli totalnya itu ada berapa nih? Ada 20. Nah, bakat ya, peluang terpilih 6 pemain inti. Berarti dari ini peluangnya ini menjadi NS-nya gitu. NA-nya ini tentu, NA-nya itu jadi peluang untuk inti ini jadi 6/20 gitu. Berapa tuh 6/20? 0,3 ya, 0,3 gitu. Aman ya, penalarannya aman ya. Ini agak cepat juga karena keburu subuh, mohon maaf gitu. Jadi kita baca yang ini, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi yang pertama, ekstrakurikuler sains menjadi pilihan terbanyak dibandingkan olahraga dan kesenian.
Kita nggak usah total sains itu berapa, total kesenian itu berapa, olahraga berapa. Kalian boleh hitung saja nggak masalah. Tapi kalau gue ngeliat ini per 3 ini, ini paling tinggi, per 3 ini, ini paling tinggi, ini paling tinggi, udah kelihatan bahwa jawaban ini benar untuk pernyataan 1. Kedua, jumlah siswa mengikuti tingkat lanjut lebih dari 60% dari total siswa tingkat dasar. Nah, ini nih, mengikuti tingkat lanjut lebih dari 60%. Ya, jadi ini totalnya tadi berapa? 460, yang ini 320, yang ini 220. Nah, 320 ini dibandingkan dengan berapa? 460. Kira-kira berapa? 32 bagi per 46. 32. Oke, kita sederhanakan. Misalkan dibagi berapa, nggak bisa ya? Bagi 2 aja ya. Bagi 2. Ini 16, ini bagi 2, 23 sudah, ya kan? Ini apakah lebih dari 0,6 gitu aja deh. 0,5 dulu. 16 kali 2 32 ya. Lebih dari ya. Sekitar 0,69. Ya enggak? Ya, lebih 0,69 hampir 7. Nah, itu bisa dikatakan enggak? Tingkat lanjut lebih dari 60% dari total siswa tingkat dasar. Bisa ya, karena dikatakan lebih dari. Oke, jawabannya benar gitu. Tapi tergantung, kalian coba cari referensi lain gitu ya. Ada yang mengatakan ini jawabannya salah gitu, tapi ini pernyataannya menurut gue itu lebih dari 60%, berarti 69 tuh masuk karena jaraknya itu 0,09 gitu. Ya, aman ya, karena ini continue gitu kan, pernyataan ini continue. Gimana? Perbandingan itu misalkan tingkat lanjut perbandingan dengan tingkat dasar itu lebih dari 60%. Ini memenuhi kan? Pernyataan ini memenuhi. Jadi benar gitu ya. Jangkauan dari data tersebut ada 105. Nah, kita lihat mana yang paling minimum. Nah, gue pakai merah. Minimum mana, maksimum mana. Ini kan 50, 190. 190 kurangi 50, 140. Nah, ini baru ini pernyataan eksak gitu. Harus 140. Berarti ini salah gitu ya. Salah. Selanjutnya, jumlah banyak siswa di tingkat dasar adalah yang terbanyak di setiap ekstrakurikuler. Udah kelihatan banget tingkat dasar itu lebih dari 100 semua, sedangkan tingkat mahir ada 50, tingkat lanjut ada 95. Yang bilangan tersebut kurang dari 100 gitu ya. Berarti jawabannya benar gitu ya. Enggak usah dihitung, enggak usah dijumlahin tiap tingkat dasar, karena ini gue jumlahin sih. Untuk pernyataan 4 maksud gue ya. Lanjut. Seluruh siswa tingkat mahir dan tingkat lanjut berpartisipasi dalam pemilihan duta sekolah. Jika ada 108 finalis untuk pemilihan duta, berarti tingkat mahir dan tingkat lanjut. Ya, gue tulis lagi nih 460 ya. 460, 320, 220 benar gak? Kita iya benar. Oke, jadi frekuensi harapan terpilihnya seorang finalis dari kelompok tingkat mahir ekstrakurikuler olahraga, berarti ini nih, tingkat mahir ekstrakurikuler. Jadi yang kita ambil NS-nya berapa? NS-nya total ini dong, 540, ya enggak? NS-nya adalah 320 tambah 220, 540. NA-nya yaitu olahraga di mahir saja gitu, jadi 50. Ya kan? Berarti 50 per 540. Ya kan? Tinggal dikalikan dengan 108 gitu. Jadi frekuensi harapan terpilihnya, berarti kita ditanyakan frekuensi harapan daripada 108 orang tuh berapa nih, bisa diisi berapa orang dari olahraga tingkat mahir gitu loh. Persentase tapi dimasukkan dalam frekuensi di nilai harapannya 108 finalis ini gitu ya. Oke, kita hitung coba. 54 nih bagi 2 kan ini 27, ini bagi 2 5 berapa ya, 54 gitu, 5 Oke, 2 10